Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di catatan Sasongko ya. Masih melanjutkan video-video sebelumnya tentang penggunaan aplikasi open source. Dalam hal ini ya, kesempatan kali ini adalah PSPP, dan sudah ada beberapa video terkait dengan penggunaan PSPP ini untuk keperluan pengolahan data maupun analisis data. Nah, pada beberapa video yang lalu kita telah mengetahui bagaimana cara melakukan uji normalitas. Ada beberapa video ya. Yang pertama ya, ini tidak urut ya, yaitu bagaimana melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan sinteks ya. Kemudian bagaimana melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov melalui menu, itu juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas melalui menu ya. Dalam hal ini adalah uji normalitasnya Shapiro-Wilk. Dan perlu diketahui bahwa PSPP dalam hal uji normalitas secara default uji yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Nah, uji Shapiro-Wilk ini uji normalitas yang sangat dianjurkan ya, berapapun jumlah sampelnya. Nah, menurut publikasi-publikasi yang baru ya, teori-teori yang baru, sudah tidak direkomendasikan lagi ya pengujian berdasarkan jumlah besar kecilnya sampel ya, terutama misalnya kalau mungkin dulu waktu kita untuk membaca kuliah itu kalau jumlah sampelnya kecil gunakan Shapiro-Wilk, kalau jumlah sampel besar menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Besar kecilnya sampel ukurannya adalah batasnya 30 atau 50 ya. Uji Shapiro-Wilk hanya boleh digunakan jika sampelnya 40 ke bawah. Lebih dari 40, maka uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, bukan uji Shapiro-Wilk. Itu teori lama ya, yang seperti itu tadi ya, teori lama. Beberapa publikasi sudah menyatakan bahwa uji Shapiro-Wilk itu juga representatif untuk sampel yang besar ya. Lebih dari 40 itu juga dianjurkan menggunakan uji Shapiro-Wilk, bukan uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, untuk melakukannya melalui menu caranya mudah ya. Contoh kali ini adalah kita ingin melakukan uji normalitas pada variabel X ya.
Sini ada PSBB, ini variabel view ya. Ini adalah variabel-variabelnya, dan ini adalah variabel X. Ya, ini bisa kita ketahui variabelnya merupakan variabel numerik, skala data tentu saja interval ataupun rasio ya. Kalau kita buka data view-nya, ini adalah variabel X, itu yang ini. Nah, variabel X ini akan kita uji normalitas. Caranya, klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, ulangi, Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Kemudian kita pilih di kolom ini ya, adalah variabel yang akan dilakukan uji normalitas. Dalam hal ini adalah variabel X. Kemudian kita masukkan ke dependent list. Nah, kemudian ini opsi-opsinya ya. Apa yang akan ditampilkan, apakah dua-duanya, buat ini adalah dua-duanya secara default ya, baik statistiknya ataupun plotnya, grafiknya, statistiknya ya tabel-tabelnya ya. Ini kita bisa custom ya, misalnya kita klik statistiknya apa saja yang akan keluar, kita bisa mencentang ya. Tapi karena ini kita hanya melakukan uji normalitas saja, statistik yang ini kita abaikan saja. Tapi misalkan dibutuhkan, misal statistik deskriptifnya seperti mean, median, dan seterusnya, nilai ekstrimnya, kemudian persentilnya, kalau dibutuhkan ya silahkan dicentang, dipilih saja. Untuk memilih tinggal klik ya, nanti akan muncul centang. Untuk mengembalikan tidak memilih, diklik lagi sehingga centangnya hilang. Kalau sudah, klik continue ya. Ini saya klik cancel karena saya tidak melakukan perubahan apapun ya. Dan ini saya kosongkan semua. Tapi kalau memang dibutuhkan silakan dipilih. Nah, kemudian optionnya ini bagaimana menghandle missing value. Apakah exclude-nya itu listwise atau pairwise atau dilaporkan padanya. Ini listwise saja ya, secara default. Karena sudah default ya diklik cancel atau continue. Nah, kemudian plot. Ini kita klik plot. Plot inilah yang penting ya. Jadi dalam uji normalitas ini yang penting, sangat penting ya untuk diperhatikan, untuk dilakukan pengaturan adalah pada plotnya ini. Nah, hanya ngeplot saja. Adalah plotnya ini ya. Ini ada box plot. Apakah akan ditampilkan? Ada pilihannya. Karena di sini saya tidak membutuhkan box plot, maka ini bisa diklik none ya. Kemudian deskriptifnya histogram bisa dipilih ya. Namun dan ada dua pilihan lagi yaitu ini normality test dan spread versus level dengan test level. Nah, namun yang penting dari ini plotnya ini adalah kita pilih normality plot with test. Kalau kita ingin melakukan uji normalitas, kita harus mencentang normality plotnya ini. Misal saya tidak butuh histogram, saya juga tidak butuh box plot. Nah, nanti plotnya apa yang ditampilkan, kita lihat saja ya. Kalau sudah,
continue ya. Ini di sini saya untuk box plotnya saya pilih none karena memang saya tidak membutuhkan itu. Kemudian deskriptifnya yang histogram kita juga skip ya, ini juga saya skip karena saya hanya butuh uji normalitasnya saja. Butuh juga yang ini ya, opsi di bawahnya, biarkan default saja. Yang perlu diubah adalah normalitasnya, ini kita centang, kemudian klik continue. Bila dibutuhkan ya dipilih saja, tapi dalam contoh kali ini tidak ya, karena saya hanya ingin menunjukkan uji normalitasnya aja. Oke, jangan lupa dicentang ya kalau uji normalitas, normality plot with test, kemudian klik continue. Semua pengaturan sudah dilakukan, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik outputnya ya. Outputnya adalah yang ini ya, mulai examine. Nah, di sini terlihat ya. Variabel X valid N30 persentase 100% berarti ya, missing 0. Total 30. Berarti tidak ada missing value di sini. Nah, tadi waktu melakukan plot ya, pemilihan plot kita tidak mengaktifkan box plot ataupun histogram, dan yang keluar adalah normal QQ. Kita bisa lihat ini secara default, secara visual ya, secara grafis ya, untuk menafsirkan data berdistribusi normal atau tidak ya, kita cukup perhatikan data ini dengan garis ya. Ini kalau secara visual ya. Namun karena kita ingin menggunakan Shapiro Wilk, maka kita perhatikan yang bawahnya. Ini tabel bawahnya. Ini ada test of normality. Ini adalah variabelnya X. Kemudian ini Shapiro Wilk, nilai statistiknya berapa, df-nya berapa, dan nilai p-nya. P value di sini adalah 0,13. Nah, apabila kita menggunakan alpha 0,05 dengan p value 0,13 ini, maka bisa disimpulkan bahwa data X ini berdistribusi normal. Sekali lagi untuk PSBB di sini tesnya secara default uji normalitasnya adalah Shapiro Wilk, dan hasilnya di sini nilai signifikansi atau nilai p-nya, p value adalah 0,13. Apabila kita mengambil alpha adalah 0,05 dan nilai p-nya 0,13, maka bisa dikatakan bahwa data X ini berdistribusi normal, sama dengan distribusi normal ya, mengikuti pola distribusi Gaussian. Nah, demikian cara untuk melakukan uji normalitas Shapiro Wilk melalui menu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.